Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, KPU Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Jakarta. Setelah kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini. Suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada kesempatan kali ini, Sabtu, 7 Desember 2024, kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 tingkat provinsi daerah khusus Jakarta. Pemirsa, KPU Jakarta menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi. Rapat pleno dilakukan di Hotel Sari Pasifik Jakarta Pusat yang bisa dilihat di layar kaca Anda, ini baru saja dimulai. Dan pemirsa, hasil rapat pleno ini akan memutuskan apakah Pilkada Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran. Berharap acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan tiada halangan. Alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Bahaudin. Kepada Bapak Bahaudin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Atas berkenan-Mu kami hadir di sini. Maka berkahi kegiatan ini. Satukan kami semua dalam bingkai persaudaraan dan kekeluargaan. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kemudahan, kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Rasa syukur juga kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah, karena berkat pertolongan-Mu lah kami dapat melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 27 November lalu dengan aman, damai dan kondusif, penuh kedewasaan politik dan saling menjaga kerukunan sosial di antara pemilih meskipun berbeda-beda pilihan. Selanjutnya jadikanlah pemimpin yang telah dipilih menjadi pemimpin yang jujur dan amanah, berdedikasi mengabdi kepada masyarakat dan berkomitmen kuat terhadap kesejahteraan dan keadilan, sehingga terwujud cita-cita Jakarta menjadi kota yang aman, tentram, murah hati dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami semua menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara kami, dan jadikanlah berkumpulnya kami di sini sebagai perkumpulan yang penuh rahmat. Jangan pisahkan silaturahmi yang berkah ini kecuali dengan ampunan dosa, amalan yang diterima, ikhtiar yang mulia, dan usaha yang tidak akan gagal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan semoga doa baik kita senantiasa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara oleh Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Kepada Bapak Wahyu Dinata dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi DKI Jakarta hadir lengkap hari ini. Yang saya hormati Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta beserta pejabat struktural dan fungsional yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Forkopimda yang mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pak Asida, Pak Asep, yang mewakili Bimda Provinsi DKI Jakarta, Pak Munasik yang hadir hari ini, dan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati saksi pasangan gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta,
maupun 1, 2, dan 3 para ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota seprovinsi DKI Jakarta, para pemantau pemilu seprovinsi DKI Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemantau pemilu seprovinsi DKI Jakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga hari ini kita diberi kesempatan dapat hadir dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 tingkat provinsi daerah khusus Jakarta. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, tentu saja kami dari KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi dan kerjasama yang sudah berlangsung dan dukungan yang sudah diberikan kepada kami KPU Provinsi DKI Jakarta, baik itu melalui pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran Forkopimda, dari kepolisian, dari Kodam Jaya dan kejaksaan yang sudah mengawal kami sampai saat ini. Saat ini kita memasuki rapat pleno terbuka hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta. Saya ulangi, pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai 2 hari ke depan. Saya berharap mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan jika ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, silahkan disampaikan di forum. Karena forum tertinggi dari penetapan hasil ini adalah forum pleno terbuka ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 tingkat provinsi daerah khusus Jakarta saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas perkenannya membuka acara kali ini. Selanjutnya adalah acara inti, yakni rapat pleno yang akan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Daerah Khusus Jakarta. Kepada Bapak Wahyu Dinata, dengan hormat kami persilakan kembali. Karena tadi sudah saya buka, berarti kita langsung main saja berarti. Sepakat? Sepakat. Oke, palu sidang saya ambil, rapat pleno, ambil alih rapat pleno terbuka rekapitulasi. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian, menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 bahwa jadwal rekapitulasi pemungutan suara yang sedang kita laksanakan ini dimulai semenjak tanggal 30 November dan berakhir tanggal 9 Desember. Maka kami berharap mudah-mudahan sebelum 9 Desember kita sudah bisa memasuki mengetahui rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan. Jadi agenda hari ini 2, pertama rekapitulasi, kedua penetapan hasil pemilihan gubernur, ya. Jadi penetapan hasil, bukan penetapan calon gubernur, ya. Penetapannya nanti ketika memang ada proses selanjutnya setelah kami tetapkan hasil pemilihan gubernur. Untuk lebih lanjut tentu saja kami akan mengecek dulu saksi. Izin panitia, mandat saksi sudah ada? Bisa diberikan ke pimpinan mandat saksi? Atau saya mau absen dulu? Untuk saksi pasangan nomor urut 1 dihadiri oleh Bapak
Abu Zal Al-Ghifari hadir, dan Pak Asep Edi Setiawan. Oke, Acep ya, Acep Edi Setiawan. Mandatnya sudah ada, Bang? Sudah ya. Untuk pasangan 02 yang hadir di forum ini siapa? Ibu Novianti ya. Yang main hari ini siapa? Oh ya. Boncu namanya siapa sih? Oh, Boncu ya. Boncu sama Rike ya. Ya. Boncu Nasution. Ini tulisannya kecil-kecil aja nggak kelihatan Bu Boncu. Ya. Saksi nomor 3 yang main pertama. Cek dan ngomong dulu. Iya. Atas nama Dani El Hadi dan Putu Bravo. Ya. Paslon nomor 3, saya Daniel Hadi, dan pertama ada Bapak Putu Bravo. Kemudian bersama kami di line up di belakang, di susunan garis belakang ada Mbak April, ada Bu Hajah Ida Mahmudah, Wakabid pemenang pemilu, kemudian ada Bung Harli, kemudian ada Bung Miko, kemudian ada Mbak April, ada Pak Marjulis, ada Mas Kris yang akan membersamai kita nanti sampai waktu nanti penetapan hasil. Oke. Ini saya minta tolong panitia nih mic-nya jangan satu-satu ya. Nanti saya ngomong di situ nyala mati ini. Nanti coba setting mic-nya ya. Coba pada nih kita tes dulu. Saya ngomong mati nggak? Cek. Cek. Oh iya. Oke, nanti panitia silakan ya. Izin Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah masuk sesi rekapitulasi, para tamu undangan diperkenankan kalau masih mau tetap silakan, tapi diperkenankan untuk bisa meninggalkan forum. Saya pending 5 menit ya. Pending 5 menit. Izin kita foto bersama terlebih dahulu. Ya pemirsa, KPU Jakarta pada hari ini menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi. Mulai hari ini, yaitu 7 Desember hingga 9 Desember mendatang, KPU Jakarta dijadwalkan untuk melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pilkada ini yang diselenggarakan di Hotel Sari Pasifik, Jakarta Pusat. KPU melayani. Rapat pleno dihadiri juga tidak hanya oleh pihak KPU, mulai dari Ketua KPU Jakarta, kemudian jajaran Komisioner KPU Jakarta, tetapi juga dari pihak Bawaslu, kemudian juga dari para pendamping pasangan calon dan saksi para pasangan calon yang dimandatkan untuk mengikuti kegiatan rekapitulasi suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat provinsi. Sementara itu pemirsa, selain KPU Jakarta, KPU Jawa Tengah pada hari ini juga menggelar rapat pleno Pilkada Jawa Tengah tingkat provinsi. Dapat dilihat di layar kaca Anda di sebelah kanan pemirsa, rekapitulasi tingkat provinsi saat ini masih terus dilakukan oleh pihak KPU Jateng. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan diketahui pemirsa, untuk di KPU Jateng sendiri saat ini dilakukan rekapitulasi suara terkait dengan Pilgub Jateng, yang mana dalam Pilgub Jateng ada 2 pasangan calon, yaitu Ahmad Lutfi Tachiasin dan juga Andika Perkasa Hendrar Prihadi. Bapak Ibu sekalian, pending saya cabut. Kita masuk ke rapat pleno pertama, yaitu pembacaan tata tertib. Tapi secara garis besar nanti akan dibacakan dengan Pak Dodi
Tapi saya akan menginformasikan pertama, saksi yang berhak dan mempunyai hak suara hanya 2 orang ya. Nanti kalau mau gantian silahkan ya. Kami mohon saksi yang di luar tempat yang sudah kita atur ini, untuk nanti kalau memang ada yang mau disampaikan silahkan bergantian. Saya mencatat di sini baik nomor 1 ada nomor 1 saya konfirmasi hanya main 2. Ya, sementara dua. Yang lain cadangan dulu. Panitia nih mic-nya jangan ditektokin dong, ya. Ada nggak? Sudah ya, maksudnya biar ini. Sementara 2 ya, nanti yang lain tinggal. Saksi pasangan nomor 2 cuman main 2 orang? Ada 4. Tapi 2 yang di depan. 4, Pak. Tapi 2 lagi lawyer Bapak OTW setelah dari gereja. Oke, berarti yang main 2 ya, 4 ya. Oke. Saya konfirmasi pasangan nomor 3 yang bermandat ada 5 orang ya. Oke, 5. Yang punya hak suara nanti cuma 2 orang yang ada di depan ini. Oke, silakan Pak Dodi dibacakan. Ini udah nyala nih, Pak. Coba Bapak nyalain. Innalillahi. Ya udah, silakan Pak Dodi dibacakan tata tertibnya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Tata tertib dan tata cara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024. 1. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 bersifat terbuka dan dihadiri oleh peserta rapat pleno. 2. KPU Provinsi dapat menyiarkan secara langsung proses rekapitulasi melalui live streaming melalui aplikasi media sosial atau aplikasi berbagi video. 3. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi di provinsi setelah menerima sampul kertas tersegel dari seluruh KPU Kabupaten Kota di wilayah kerjanya. Apabila terdapat sampul kertas segel yang belum tiba di provinsi dan belum diterima, KPU Provinsi dapat memulai rekapitulasi dari kabupaten kota yang telah lengkap sampul kertasnya. 4. Peserta rapat pleno rekapitulasi meliputi A. Saksi tingkat provinsi, B. Bawaslu provinsi, dan C. KPU kabupaten kota. 5. Saksi pasangan calon harus memenuhi ketentuan A. Dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing pasangan calon paling banyak 2 orang, dengan ketentuan keduanya dapat menjadi peserta rapat. B. Pasangan calon dapat memberikan kuasa kepada tim kampanye dalam pemberian surat mandat kepada saksi. C. Harus membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat rekapitulasi dimulai dan yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat provinsi. Dan D. Saksi memberikan surat mandat dalam bentuk hard copy serta membawa KTP elektronik atau dokumen kependudukan lain yang memuat identitas diri dengan foto dan informasi lengkap untuk dicocokkan dengan surat mandat. 6. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau pemilihan, masyarakat dan atau instansi terkait, pewarta, dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan, serta menjaga ketertiban dalam rapat. 7. Pemantau pemilihan dan pewarta
wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Provinsi. 8. Pemantau pemilihan dan pewarta menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia. Pendokumentasian foto dan video dilakukan di tempat yang telah disediakan. 9. Peserta rapat pleno rekapitulasi hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir. 10. Apabila saksi dan atau Bawaslu Provinsi tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksana rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan. 11. Sebelum melaksanakan rekapitulasi di provinsi, KPU Provinsi memastikan kelengkapan sampul kertas tersegel yang berisi formulir rekapitulasi di kabupaten kota sebagai bahan rekapitulasi di provinsi. 12. Ketua KPU Provinsi memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai A. Agenda rapat dan B. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi. 13. Rekapitulasi di provinsi dilakukan terhadap setiap kabupaten kota sampai dengan seluruh kabupaten kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi. 14. KPU Provinsi melaksanakan rekapitulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi dari seluruh kabupaten kota di wilayahnya. B. Menuangkan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tidak terdistribusi dalam format rekap pengembalian C pemberitahuan provinsi strip KWK. C. Membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir. 1. D. Hasil Kapko KWK Gubernur dan D. Kejadian keberatan saksi KWK. D. Membacakan catatan kejadian khusus dan atau keberatan yang terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi di kabupaten kota serta status penyelesaiannya. E. Jika masih terdapat catatan kejadian khusus dan atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kabupaten kota, KPU Provinsi menyelesaikannya dan menuangkan ke dalam D. Kejadian khusus dan atau keberatan saksi strip KWK. F. Menampilkan data dan atau foto dalam alat bantu rekapitulasi elektronik menggunakan layar dan proyektor atau layar elektronik. G. Mempersilakan KPU Kabupaten Kota membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi dalam formulir D hasil Kapko KWK Gubernur dengan data dalam formulir D hasil Kapko KWK Gubernur yang terdapat dalam alat bantu rekapitulasi elektronik dimulai dari kabupaten kota pertama sampai dengan kabupaten kota terakhir di wilayah kerja KPU Provinsi. H. Mempersilakan saksi dan Bawaslu Provinsi untuk mencocokkan dan mencermati data dalam formulir D hasil Kapko KWK Gubernur yang dimiliki dengan data dalam 1. Formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur dan D. Data dan atau foto dalam alat bantu rekapitulasi elektronik. I. Jika berdasarkan hasil pencocokan dan pencermatan terdapat perbedaan data antara D hasil Kapko KWK Gubernur dengan data dan atau foto dalam alat bantu rekapitulasi elektronik dan atau formulir D hasil Kapko KWK Gubernur yang dimiliki oleh saksi dan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi melakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi dalam formulir model D hasil Kapko KWK Gubernur yang diterima KPU Provinsi dari KPU Kabupaten Kota. C. Pembetulan dilakukan dengan memperbaiki data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam alat bantu rekapitulasi elektronik. K. Rapat pleno rekapitulasi dapat dihentikan sementara atau skors dan dilanjutkan kembali sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ketua KPU Provinsi. L.
Jika pelaksanaan rekapitulasi dihentikan sementara atau skors, saksi dan Bawaslu Provinsi diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan data rekapitulasi yang telah selesai dilakukan sampai dengan dihentikan sementara atau skorsing. Sebelum rekapitulasi ditetapkan, KPU Provinsi menanyakan kepada peserta rapat pleno apakah terdapat keberatan terhadap prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan. N. Jika masih terdapat keberatan dari saksi dan atau Bawaslu Provinsi terhadap prosedur maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sebelum KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi, maka KPU Provinsi menyelesaikan permasalahan tersebut. O. KPU Provinsi menyelesaikan setiap permasalahan terjadi saat berlangsungnya rekapitulasi di Provinsi. P. KPU Provinsi wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi di Provinsi menggunakan formulir D kejadian khusus dan atau keberatan saksi KWK. Q. Jika tidak terdapat catatan kejadian khusus, maka dicatat dengan kata nihil. R. Seluruh keberatan saksi yang sudah diselesaikan dibubuhi paraf oleh saksi yang mengajukan keberatan dan saksi lain yang menyaksikan penyelesaian keberatan. T. Seluruh keberatan saksi yang sudah diselesaikan pada rekapitulasi di tingkat kabupaten kota tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Astri. Izin Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembacaan tata tertib dan tata cara pleno. 15. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi dilakukan dengan mekanisme A. Dalam hal data dalam 1. Formulir D hasil Kapko KWK Gubernur yang dimiliki KPU Provinsi. 2. Formulir D hasil Kapko KWK Gubernur yang dimiliki saksi dan Bawaslu Provinsi. Dan 3. Alat bantu rekapitulasi elektronik telah sesuai dan tidak terdapat keberatan saksi dan atau Bawaslu Provinsi, maka KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi di Provinsi. B. Penetapan rekapitulasi di Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi pada rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh peserta rapat pleno rekapitulasi. C. KPU Provinsi menuangkan rekapitulasi di Provinsi dalam formulir D hasil Prof. KWK Gubernur. 16. Pemeriksaan dan pencermatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. A. KPU Provinsi mencetak formulir D hasil Prof. KWK Gubernur dan menyampaikan kepada saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan. B. Formulir D hasil Prof. KWK Gubernur dicetak dan disampaikan berdasarkan prinsip efektif dan akuntabel dengan ketentuan 1. Satu rangkap untuk saksi pasangan calon dan 2. Satu rangkap untuk kepada Bawaslu Provinsi. C. Jika hasil pemeriksaan tidak terdapat kesalahan, maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir D hasil Prof. KWK Gubernur sebanyak jumlah saksi dan Bawaslu Provinsi. D. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan masih terdapat kesalahan dan dapat dibuktikan, maka KPU Provinsi memperbaiki kesalahan tersebut dalam alat bantu rekapitulasi elektronik. E. Setelah selesai melakukan perbaikan dalam alat bantu rekapitulasi elektronik, KPU Provinsi mencetak kembali formulir D hasil Prof. KWK Gubernur dan menyampaikannya kepada saksi dan Bawaslu Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali. F. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali oleh saksi dan Bawaslu Provinsi sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Provinsi mencetak kembali formulir D hasil Prof. KWK Gubernur untuk ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi dan saksi yang hadir. 17. Penandatanganan dan pengumuman berita acara dan sertifikat rekapitulasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. A.
seluruh anggota KPU Provinsi dan saksi yang hadir Breaking News akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.